Halo semuanya, balik lagi ya dengan saya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan saham-saham pilihan ya. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe channel saya teman-teman ya. Dan seperti biasa, disclaimer on ya. Saya bukanlah financial advisor, saya hanya trader retail ya, sama seperti kalian. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena keuntungan ataupun kerugian itu teman-teman yang tanggung resikonya ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama kita mulai dari indeks ya, IHSG. IHSG hari ini membentuk candle yang lumayan bagus ya teman-teman. Mantul di area supportnya, kemudian di bawah naik ya, di bawah naik. Dan walaupun hari ini masih disertai distribusi asing teman-teman ya, distribusi asingnya ya kebanyakan di bank Big Bang ya, Big Bang seperti yang saya bilang kemarin ya, Jumat dan kemarin Big Bang menurut saya kurang menarik ya. So menurut saya sih IHSG masih aman ya, masih oke, masih di area konsolidasi, masih belum jebol ya, masih belum jebol support. Jadi menurut saya tendensinya ini masih up ya untuk IHSG. Mudah-mudahan saja teman-teman ya. Oke, saham pertama adalah saham Wood. Wood ini teman-temannya menurut saya Wood ini cukup menarik ya. Di sini terlihat ini kan secara tren ini sideways cenderung downtrend teman-teman ya, sideways cenderung downtrend. Nah beberapa hari Kamis ya, hari Kamis trend line ini di breakout, volumenya up dan dua hari ini ya, Jumat dan hari ini terjadi penurunan tapi volumenya kecil-kecil teman-teman. Jadi menurut saya sih Wood ini masih menarik ya, benar lagi juga masih oke. Kalau teman-teman mau buy di harga sekarang, stop lossnya teman-teman bisa tempatkan di sini ya, di bawah 760. Itu risknya sekitaran 4-5% teman-teman. Itu risknya menarik dengan reward pertama di 900. Itu risk rewardnya menurut saya sih cukup menarik teman-teman ya, cukup menarik. Jadi Wood ini kalau teman-teman mau entry masih layak ya, bisa teman-teman masukkan watchlist terlebih dahulu. Oke, saham berikutnya adalah saham Friend. Nah, Friend ini udah beberapa kali kita analisa ya teman-teman ya. Dan kalau teman-teman yang masih hold dari sini ya, masih ada floating profit yang lumayan ya di Friend ini teman-teman. Nah, dan hari ini Friend terlihat membentur resistnya ya. Ini adalah resistnya. Kalau kita kecil gambarnya, ini adalah resist ya, area resist ke bentur, kemudian dibawa turun teman-teman. Jadi gimana? Jadi next gimana? Next ada support di 150, kemudian kalau itu dijebol ya, maka akan kembali ke area buy-nya kita teman-teman ya. Di sini di area 134 sampai 137 kalau sampai ke sini sih menurut saya ini akan jadi area buy yang cukup menarik ya untuk Friend. Nah, kalau besok misalnya Friend ini breakout ke atas, teman-teman boleh ikutan entry ya. Kalau breakout 170 ini ya, teman-teman boleh ikutan entry. Dari segi bandarmologi pun Friend ini masih akum ya. Volume naiknya juga 3 hari ini ya. Sebelah 3 hari ini volume naiknya cukup besar-besar ya. Jadi Friend ini masih cukup menarik teman-teman ya. Buat yang masih hold, pasang aja trailing stopnya di bawah 150 teman-teman ya. Dan saham berikutnya adalah saham Breeze. Nah, Breeze ini Kamis ya kalau nggak salah saya analisa ya. Di sini saya bilang ada kemungkinan untuk turun karena volumenya kecil dan turun langsung jebol support ya. Saya suruh antri di 2700 kalau nggak salah waktu itu ya, stop lossnya di bawah 2700. Kemungkinan teman-teman sekarang udah stop ya, dan hari ini sempat dibawa turun, mantul pas di area supportnya ini teman-teman ya, di area 2500 ini pas sekali mantul di sana. Buat teman-teman yang sudah buy di sini ya, di supportnya ini hold aja teman-teman ya. Ini masih ada potensi untuk naik untuk Breeze-nya ini. Fundamentalnya pun cukup oke ya untuk Breeze.
Oke, itu saja ya untuk breeze. Target selanjutnya tentu ke 2700 dulu. Kalau itu di breakout, maka target berikutnya adalah ke 3000 ya untuk breeze ini teman-teman. Saham berikutnya adalah saham BMHS. BMHS ini ya sebelumnya udah pernah saya analisa ya, dan sudah mencapai target ya, sudah mencapai target, kemudian dibawa turun. Kita lihat candle 1 jam aja teman-teman, lebih menarik kita. Nah, di sini sudah kembali ke area buy-nya kita teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau buy BMHS ini sih bisa pasang stop loss di, kalau BMHS ini close di bawah 1000 teman-teman ya. Dari segi volume turunnya ini sangat tipis ya, tipis-tipis sekali. Jadi BMHS ini walaupun hari ini terlihat ada distribusi dari bandar, menurut saya sih teman-teman bisa antri ya di dekat-dekat 1000. Stop lossnya jika close di bawah 1000 ya, itu akan jadi risk entry yang cukup menarik ya untuk BMHS ini teman-teman. Oke, itu saja ya untuk BMHS. Saham selanjutnya adalah Pewon atau saham properti ya ini ya. Nah, Pakuwon ini secara tren ini masih downtrend teman-teman ya. Hari ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, sekitar 7%, volumenya up. Tapi kalau menurut saya buat yang baru mau entry ini kurang menarik ya teman-teman, karena ini belum mampu breakout dari downtrend lainnya teman-teman ya. Belum mampu breakout, walaupun hari ini terlihat ada akumulasi di Pakuwon ini. Kalau teman-teman yang baru mau entry, sebaiknya bisa tunggu Pewon ini breakout dari 450 teman-teman. Di sini akan membentuk pola double bottom ya. Bottom pertama, bottom kedua. Kalau 450 di breakout, maka berpotensi besar kemungkinan akan ke 500 teman-teman ya. Oke, itu saja ya untuk Pakuwon. Menurut saya sih kurang menarik karena masih di jalur downtrend line-nya teman-teman ya. Dan saham berikutnya adalah saham DMMX. Nah, DMMX ini sebelumnya udah pernah saya analisa ya. Saya analisa di sini dan di sini ya. Nah, kalau kita lihat candle 1 jamnya dan kita tambahkan indikator MACD, di sini terlihat DMMX ini ada bearish divergence ya, di mana di sini MACD-nya bergerak turun, tapi harganya bergerak naik teman-teman. Harganya bergerak naik ya. Nah, kalau DMMX ini melanjutkan penurunan, ada kemungkinan akan ke sini teman-teman ya, ke area 2480 sampai 2550. Jadi menurut saya teman-teman yang baru mau entry DMMX ini, baru mau entry ya, bisa tunggu di sini atau tunggu DMMX ini mampu breakout dari 3200 ya, dari 3200. Nah, kalau yang ikut analisa sebelumnya yang di sini dan masih hold aja teman-teman ya. Stop lossnya bisa teman-teman, maksudnya trailing stopnya bisa teman-teman tempatkan di sini ya. Kalau ini dijebol, teman-teman baiknya taking profit dulu ya. Ini juga sudah lumayan untungnya yang ikut dari sini ya. Oke, itu saja ya analisa kita hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat dan sekali lagi ya jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.